Oke, selamat sore ya. Untuk channel kali ini saya akan membahas tentang upaya mendorong kepatuhan pajak ya. Nah, untuk data penerimaan pajak, kalau saya lihat pada tahun 2017 sampai 2019 itu memang terjadi penurunan pada tahun 2019 ya. 2017 itu 89,4%, kemudian 2018 itu 92,41%. Kemudian untuk tahun yang 2019 itu turun dari 80,29% ya. Nah, itu data-data tentang penerimaan pajak ya. Nah, untuk kali ini kita belajar untuk kepatuhan pajak ya. Kita menyadari bahwa adanya pelemahan ekonomi global yang berdampak kepada realisasi penerimaan pajak itu sangat meleset seperti itu dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 itu pencapaiannya itu 72% dari target yang sudah mencerminkan adanya kegalauan dari pemerintah. Kemudian untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan penurunan harga komoditas di pasar global ini menyebabkan pertumbuhan pajak penghasilan migas mengalami kontraksi sehingga pertumbuhannya negatif. Nah, memang sih untuk tema kepatuhan pajak itu sudah menjadi suatu masalah yang klasik ya, hampir di semua negara. Kemudian pada saat kita riset pun juga menjadi sesuatu yang mungkin bosan gitu ya. Tapi memang hampir semua negara itu memang menerapkan sistem perpajakan ya. Salah satunya adalah menghambat keefektifan pengumpulan pajak dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri pada penelitian tahun 2014. Menurut penelitian tahun 2014, Indriani dan Sukarta, tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya ada di sini adalah tanggung jawab moral dan etika dalam perpajakan. Nah, itu juga ada hasil penelitian Handayani tahun 2015. Itu tanggung jawab moral itu merupakan perilaku yang dimiliki oleh individu, namun kemungkinan tidak dimiliki individu lain yang lainnya gitu ya. Jadi memang setiap orang itu berbeda seperti itu. Dan etika pun menjadi suatu nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Begitu. Itu ada faktornya. Nah, di channel saya kali ini memang saya akan membahas tentang kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh etika. Nah, kemudian kalau kita telusuri memang etika setiap wajib pajak itu berbeda-beda gitu ya. Etika dalam perpajakannya juga berbeda-beda. Kemudian tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak ini juga dipengaruhi oleh faktor tanggung jawab itu tadi ya. Mereka sebenarnya punya tanggung jawab untuk membayar, tapi mereka cenderung menghindari seperti itu. Nah, pada penelitiannya Deden Tarmiti dan Devi itu menunjukkan bahwa etika memang dengan semakin tinggi etika maka dia akan semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Nah, memang dalam perjalanan perpajakan di Indonesia memang etika itu berbeda-beda ya. Kemudian mereka juga punya norma sosial masing-masing, kemudian latar belakang sosial juga yang berbeda. Hasil penelitiannya pun juga beragam seperti itu. Kemudian kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh DJP pajak seperti itu ya. Dirjen Pajak itu juga mempunyai program-program sosialisasi, diantaranya adalah kegiatan penyuluhan, dan sering juga di DJP Jateng 2 di Manahan itu juga sering kerjasama dengan UKM untuk bazar, kemudian di PGS bagi-bagi souvenir dan sebagainya. Ini sebenarnya agar pajak itu dekat dengan rakyat seperti itu. Tapi kadang-kadang memang untuk bisa meningkatkan kesadaran itu butuh yang namanya etika tadi ya, tanggung jawab, kemudian pengetahuan mereka dan adanya kemauan untuk membayarnya seperti itu. Dengan kemauan untuk membayar pajak itu bisa meningkatkan jumlah penerimaan negara.
Kemudian ada juga pengaruh yang lain gitu ya, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kepatuhan. Di sini adalah tentang enforced tax employee dengan denda pajak ya. Bahwa denda pajak ini juga dalam beberapa penelitian memang adanya pengaruh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada penelitiannya Kokler tahun 2013 itu denda itu kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, kemudian dari faktor-faktor tadi memang kita mengambil riset itu ya dari variabel etika, tanggung jawab, dan juga denda itu memang hasilnya beragam gitu ya. Nah, tujuan untuk pemeriksaan di sini adalah untuk menguji, mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, jadi memang kalau pas penelitian untuk kepatuhan wajib pajak itu memang wajib pajak itu kita minta untuk mengisi kuesioner dan sebagainya. Ternyata memang hasilnya beragam seperti itu. Kepatuhan wajib pajak itu bisa dipengaruhi dari sanksi, dari sosialisasi, bisa dari pengetahuan mereka paham nggak sih untuk mengisi SPT. Mungkin dia gaptek juga, nggak ngerti caranya membuat SPT dan juga melaporkannya juga nggak ngerti. Nah, itu memang perlu adanya pendampingan gitu ya. Kadang-kadang pegawai pajak pun juga membuka apabila konsultasi itu di MO, kemudian di kantor DJP Manahan itu, kemudian di KPP dan beberapa tempat-tempat strategis lainnya ya. Ini memang salah satu upaya untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat gitu ya tentang self assessment system gitu. Bagaimana dia harus bisa menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri. Tapi kesadaran untuk itu memang tidak sama gitu. Maka perlu adanya beberapa riset lanjutan agar hasilnya nanti ada pengaruh apa sebenarnya, apakah hanya etika, apakah hanya denda, tanggung jawab, sosialisasi, pengetahuan, mungkin ada variabel lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak. Oke, ikuti channel saya selanjutnya ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.